apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tempat pelelangan ikan di Desa Karangduwur, Kabupaten Kebumen diterjang tebing longsor setinggi 15 meter. Diterjang angin puting beliung, genteng dan atap gedung ruang paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan ambrol. Duku Karanganyar di Kabupaten Brebes tidak layak ditempati. Puluhan rumah terdampak tanah bergerak dirobohkan. Kita ke informasi pertama, tebing setinggi 15 meter menerjang tempat pelelangan ikan Desa Karangduwur di Kabupaten Kebumen. Petugas gabungan mulai membersihkan akses jalan menuju Pantai Menganti Senin pagi agar aktivitas nelayan bisa kembali normal. Petugas gabungan BPBD TNI Polri Damkar, relawan bersama warga mulai membersihkan sisa material tebing longsor berupa lumpur di tempat pelelangan ikan Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kebumen, Senin pagi. Pembersihan dilakukan dengan peralatan seadanya karena alat berat tidak bisa menjangkau lokasi karena terhalang tanah longsor. Bukaan akses jalan saat ini, jalan utama yang tertutup oleh lumpur kita lakukan secara bersama-sama dari berbagai unsur relawan, diantaranya pemadam kebakaran dari Kabupaten Kebumen, dibantu oleh masyarakat Desa Ayah dan unsur kerelawanan lainnya menggunakan mobil pemadam dan juga beberapa jet pump yang ada. Setelah akses dibuka, pembersihan dilanjutkan pada titik longsor yang berada di belakang tempat pelelangan ikan. Pada Minggu siang, tempat pelelangan ikan Desa Karangduwur diterjang tebing longsor setinggi 15 meter. Sejumlah warung tertimbun rata dengan tanah. Longsor juga merusak perahu nelayan karena tertimbun material longsor. Sebuah mobil yang terparkir di TPI juga tak luput dari terjangan longsor. Beruntung tak ada korban jiwa. Mesin yang dievakuasi, kemudian perahu yang dievakuasi, itu mengakibatkan kerugian ratusan juta. Longsor terjadi setelah guyuran hujan lebat sejak Sabtu malam hingga Minggu dini hari. Luncuran material longsor bahkan sampai mengenai perahu nelayan yang bersandar di tepi pantai. Mungkin masih belum dikontrol, ada yang pecah apa enggak. Insya Allah yang enggak banyak lah. Tapi alat tangkap? Alat tangkap yang jelas alat tangkap yang. Terus kalau mesin ada yang tertimbun rusak, tapi sudah kena. Ya. Selama proses pembersihan material longsor, para nelayan untuk sementara tidak melaut, apalagi kondisi cuaca saat ini belum bersahabat. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Kebumen. Masih dari Kabupaten Kebumen, ratusan rumah terendam banjir hingga ketinggian 1 meter di Kecamatan Kutowinangun. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Tolang karena tidak kuat menampung debit air hujan. Banjir setinggi 70 cm hingga 1 meter merendam ratusan rumah di Desa Kuarisan, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, Minggu siang. Petugas gabungan melakukan patroli ke lokasi untuk mengevakuasi warga jika sewaktu-waktu air kembali naik. Namun warga memilih tetap bertahan di rumah untuk menjaga harta benda dan ternak. Banjir datang setelah desa diguyur hujan lebat setelah Sungai Tolang meluap yang mengalir di sekitar permukiman warga. Setiap tahun terjadi, hal ini diakibatkan wilayah warisan itu memang tergolong rendah. Selain itu juga adanya Sungai Kalitolang yang meluap, sehingga ini memang butuh penanganan dari beberapa instansi. Kalau desa mungkin sudah tidak mampu karena kewenangan desa kan hanya sebatas mungkin saluran dan lainnya. Sekitar 171
warga kita yang terdampak dari 45 kepala keluarga. Terdata ada 171 jiwa terdampak banjir. Petugas bersiaga di lokasi untuk mengevakuasi warga jika sewaktu-waktu banjir kembali naik. Wayudiono melaporkan dari Kabupaten Kebumen. Bencana juga terjadi di Kabupaten Banyumas. Sebuah talut longsor menimpa rumah warga. Beruntung penghuni selamat dari maut. Akibat guyuran hujan deras, talut setinggi 8 meter di Desa Kerajaan Kecamatan Pekujan, Kabupaten Banyumas longsor Minggu pagi. Talut longsor menimpa rumah warga yang berada di bawahnya. Material longsor menjebol dapur warga. Beruntung penghuni selamat. Ia sempat mencoba naik lantai 2 rumah setelah mendengar bunyi keras, namun beberapa saat kemudian tiba-tiba batu besar menjebol dapurnya. Saya masuk ke dalam kamar mandi mau wudu, saya dengar suara kresek begitu kan, anak saya naik ke atas tangga, enggak apa-apa. Langsung saya turun. Ya begitu saya turun sekitar 5 meter, batu langsung berak begitu. Pemilik rumah untuk sementara mengungsi ke rumah kerabat untuk mengantisipasi longsor susulan. Nanang Ananur melaporkan dari Kabupaten Banyumas. Hujan deras disertai angin kencang merusak ratusan rumah dan perkantoran di Kabupaten Pekalongan. Bahkan ruang paripurna DPRD Pekalongan tidak bisa digunakan karena atap bangunan ambrol. Dampak angin puting beliung pada Minggu sore berimbas pada gedung DPRD Kabupaten Pekalongan. Kencangnya tiupan angin membuat genteng gedung berhamburan dan atap serta plafon ambrol menimpa kursi anggota dewan. Ruangan untuk sementara tidak bisa digunakan. Petugas membersihkan puing dan memperbaiki atap agar ruang paripurna bisa digunakan kembali. Kerusakan kalau yang kita di sini hampir 40% yang bagian atas ini. Agenda Dewan minggu ketika ada acara ini sudah koordinasi dengan instansi terkait akan segera diperbaiki, Pak. Sebelumnya pada Minggu sore, hujan deras disertai angin kencang selama 2 jam menerjang Kecamatan Mijan, Kabupaten Pekalongan. Video amatir warga merekam suasana kepanikan warga saat atap-atap rumah rusak terbawa angin kencang. Kencangnya tiupan angin membuat ratusan rumah dan perkantoran rusak parah. Terdata ada 8 titik lokasi terparah yang terdampak, yakni Desa Kajen, Nyamok, Tanjung Sari Rahyang, dan Sidomukti. Kondisi kian parah ke permukiman terputus lantaran tertimpa pohon tumbang. Beruntung musibah tak sampai menelan korban jiwa. Nanti kita targetkan hari ini sore ini selesai sehingga malam nanti listrik bisa nyala. Kita masih mendata semua kerusakan, beberapa kantong dinas juga mengalami kerusakan. Ya. Dinporapal yang sudah masuk kami adalah Dinporapal, Dinas Kesehatan, Setja, ini juga ada beberapa titik yang sudah kita inventarisir semua. Petugas BPBD gabungan bersama relawan bahu-membahu menyingkirkan pohon tumbang agar akses jalan utama bisa dilintasi warga. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pekalongan. Para petani di Desa Munggansari, Kabupaten Purworejo terancam gagal panen karena tanaman jambu kristal dan palawijaya terendam banjir. Selama sepekan terakhir, hektaran tanaman jambu kristal dan palawija di Desa Munggansari, Kecamatan Grabak, Purworejo terendam banjir setinggi 30 hingga 50 cm. Desa ini merupakan salah satu sentra penghasil jambu kristal dengan total luas lahan mencapai 12 hektar. Akibat terendam, buah jambu dan tanaman palawija mulai membusuk karena lama terendam banjir. Para petani terancam rugi besar karena gagal panen. Jambu kristal biasa dijual Rp6.000 sampai Rp7.000, namun karena kualitas jambu turun, karena tergenang banjir, harga jambu kristal ikut turun menjadi Rp3.000 per kilogram untuk jenis kristal premium dan Rp1.500 jenis jambu kristal biasa. Turun, udah nggak ada harganya lagi. Apa ya? Ya. Dulu berapa sebelum banjir? Dulu sebelum banjir sekitar 7.000, 8.000. Sekarang? Sekarang dari petani ke pengepul itu cuma 3.500. Itu yang super.
Kalau yang biasa? Kalau yang kecil itu B-nya itu ya setengah harga itu, 1.500. Rugi petani nggih? Bukan